Seorang waliullah memang ada yang tersembunyi dan ada pula yang menampakkan dirinya. Kedua jenis waliullah itu memang biasanya dikaruniai karomah. Konon ada banyak waliullah hingga kini yang belum terbongkar keberadaannya. Dikisahkan pada suatu hari ada seorang yang bernama Khalaf bin Al-Barzai bertemu dengan seorang lelaki soleh yang ternyata waliullah. Kisah ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab Uyun Al-Hikayah karya Ibnu Al-Jauzi. Lelaki soleh tersebut mempunyai cacat secara fisik. Ia adalah orang yang tunanetra, tidak memiliki tangan dan kaki. Khalaf yang melihatnya pun menyapanya dan bertanya, "Bagaimana kabarmu?" Mendengar pertanyaan dari Khalaf, lelaki tersebut menjawab, "Cinta dari kekasih selalu meliputiku, dan aku juga tidak pernah merasakan sakit apapun ketika aku bersama cintanya, sebab dia tak pernah melupakanku," kata lelaki itu kepada Khalaf. Khalaf yang penasaran kembali bertanya kepada lelaki tersebut, "Aku mungkin lupa tentangmu. Siapa gerangan yang engkau maksud itu?" tanya Khalaf penasaran. "Aku memiliki seorang kekasih yang selalu mengingatku. Bagaimana mungkin seorang kekasih tak ingat kekasihnya? Dia selalu menampakkan pandangannya dengan tanda-tanda pada akal dan hati," kata lelaki itu. Khalaf yang merasa iba dengan kondisi lelaki tersebut akhirnya menawarkan bantuan. "Maukah kamu aku nikahkan dengan seorang perempuan agar ada seorang yang selalu membantumu?" kata Khalaf. Mendapat tawaran dari Khalaf, lelaki tersebut bukannya menjawab, malah menangis dan mengarahkan pandangannya ke atas sambil berseru, "Duhai kekasih hatiku," ucap lelaki itu. Seketika lelaki tersebut langsung jatuh pingsan. Khalaf pun terkejut. Setelah lelaki itu sadar, Khalaf yang penasaran tentang apa yang telah dikatakan sesaat sebelum pingsan pun bertanya, "Apa yang kamu katakan barusan?" tanya Khalaf. Mendapat pertanyaan dari Khalaf, lelaki soleh itu kembali tidak menjawab, malah justru balik bertanya dengan penuh keheranan tentang tawaran menikah yang sebelumnya ditawarkan kepadanya. "Bagaimana mungkin engkau akan menikahkanku? Aku ini kan pemilik dan pengantinnya dunia. Aku memiliki sebuah hal," tutur lelaki itu. Mendengar jawaban tersebut, Khalaf pun kaget dan berkata kepadanya, "Apa yang kamu miliki? Tangan dan kaki pun kamu tak punya. Kamu juga buta. Makan saja kamu seperti makannya binatang," kata Khalaf. Akhirnya lelaki tersebut menjelaskan kepada Khalaf bahwa dirinya ridha dengan apapun yang diberikan dan ditakdirkan oleh kekasihnya, yaitu Allah. Ia juga selalu berzikir kepada Allah dengan lisannya. Namun tidak lama kemudian lelaki waliullah itu meninggal dunia. Kemudian Khalaf menyumbang sebuah kain kafan untuk digunakan membungkus jenazah lelaki waliullah tersebut. Karena kain kafannya terlalu panjang, kemudian kain kafan itu akhirnya dipotong oleh Khalaf. Pada suatu malam, setelah pemakaman jenazah lelaki tersebut, Khalaf bermimpi. Dalam mimpinya tersebut, dia mendengar ada suara yang berkata kepadanya, "Wahai Khalaf, engkau sungguh pelit sekali terhadap kekasihku. Dengan memberikan kain kafan yang engkau potong kemarin itu, sekarang aku kembalikan saja kain kafan pemberianmu. Aku akan mengkafaninya dengan kain sutra,"
kata suara itu dalam mimpi Khalaf. Ketika bangun dari tidurnya, Khalaf pun bergegas menuju sebuah kamar yang ada di dalam rumahnya. Kamar tersebut awalnya digunakan untuk menyimpan kain kafan yang disumbangkan untuk membungkus lelaki cacat tersebut. Namun anehnya, ketika sampai di kamar tersebut, Khalaf menemukan kain kafan pembungkus jenazah lelaki cacat itu telah tergeletak di kamarnya. Ridha terhadap pemberian dan takdir Allah memang mudah diucapkan di mulut manusia, namun sulit dilakukan dan dipraktekkan oleh manusia itu sendiri. Karena ridha adalah bahagianya hati terhadap pahitnya ketentuan Allah. Bagi siapa yang bisa ridha dengan ketetapan Allah, maka ia akan berada pada derajat tertinggi, yaitu menjadi kekasih dan waliullah. Demikianlah kisah singkat hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.